Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Nusa Mandiri, Prodi Sistem Informasi kelas 11 6B06. Kami ingin mempresentasikan audit sistem informasi tentang aplikasi absensi pada Lembaga Amil Zakat Nasional Sahabat Yatim Indonesia menggunakan framework COVID-5 domain DSS Deliver Service and Support. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Penny Rahmasari Dan saya Desinta Sucila Rastriani. Latar belakang. Absensi ialah istilah yang digunakan untuk menunjukkan proses pendataan kehadiran baik di sekolah maupun di tempat kerja. Secara singkat, absensi pegawai adalah data yang berisi kehadiran karyawan di sebuah perusahaan dalam setiap hari kerja. Data yang diperoleh dari sebuah sistem absensi mencakup jam kedatangan dan kepulangan pegawai yang ada. Begitu juga salah satu lembaga Amil Zakat Lasnas Sahabat Yatim Indonesia atau disingkat SYI yang merupakan lembaga Amil Zakat yang berdiri sejak bulan September tahun 2009 yang menerapkan sistem absensi yang berbasis teknologi guna untuk mempermudahkan dalam absen setiap masuk dan pulang kerja. Setiap absensi berbasis teknologi ini bukan hanya mempermudahkan para karyawan dalam hal absen, namun para admin yang bertugas dalam hal mengurus absen para karyawan juga merasakan kemudahan dalam hal penginputan jumlah hadir ataupun untuk merekap sistem penggajian karyawan. Tinjauan pustaka. Yang pertama ialah sistem informasi. Peranan sistem informasi di dalam suatu organisasi tidak perlu diragukan lagi. Dukungannya bisa membuat sebuah perusahaan memiliki keunggulan kompetitif, yang berarti suatu perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain yang menggunakan sistem informasi. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran sistem informasi lebih jauh yang mencakup pengertian sistem informasi itu sendiri, komponen-komponen yang menyusun sistem informasi, macam-macam sistem informasi, teknologi informasi yang mendukungnya, hingga bagaimana sistem informasi dikembangkan. Yang kedua ialah audit sistem informasi. Audit sistem informasi merupakan suatu proses pengumpulan data dan pengevaluasian bukti-bukti untuk menentukan apakah suatu sistem aplikasi komputerisasi telah menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai. Semua aktiva dilindungi dengan baik atau disalahgunakan serta terjaminnya integritas data, keandalan serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem informasi berbasis komputer. Dan tujuannya untuk menjaga integritas data, pengamanan aset, dan ekonomis. Yang terakhir ialah COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology. COBIT 5 ialah kerangka kerja yang berisikan best practice yang digunakan untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi atau TI. Tata kelola dan manajemen TI itu sendiri merupakan untuk memastikan penerapan TI atau investasi berbasis TI yang memiliki value dan bersifat optimal bagi organisasi baik dari sisi manfaat, risiko maupun pemanfaatan sumber daya. Untuk merealisasikan hal tersebut, diperlukan pemahaman dan kemampuan untuk mengarahkan dan menyelaraskan berbagai faktor organisasi yang terkait dengan TI, sehingga dapat bersinergi dalam mewujudkan tujuan organisasi. Kegiatan tata kelola dan manajemen TI merupakan kegiatan yang sangat kompleks. COBIT merupakan framework yang memberikan pendekatan sederhana dan sistematis yang berguna untuk membantu beragam pihak, terutama pimpinan organisasi untuk melaksanakan tugas tersebut. COBIT Foundation merupakan materi dasar yang menjadi fondasi bagi kompetisi pemanfaatan COBIT lainnya seperti sertifikasi COBIT Implementation dan COBIT Assessor. Metode penelitian. Metode penelitian merupakan langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan sebuah informasi atau data yang kemudian melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan.
Metode penelitian memberikan sebuah gambaran rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta menggunakan langkah yang sesuai dengan data-data yang ada. Kemudian diperoleh dan diolah serta dianalisis. Data penelitian yang didapatkan harus memiliki beberapa kriteria tertentu seperti valid, reliable, objektif. Valid yaitu data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti oleh peneliti. Data yang sudah terkumpul sebelum diketahui validitasnya dilakukan pengujian reliabilitas dan objektivitas agar memperoleh data yang valid. Adapun bagian yang tertera pada slide. Tahapan penelitian. 1. Identifikasi masalah. Pada tahapan pertama diawali dengan melakukan analisis dan mengidentifikasi masalah pada sistem aplikasi yang digunakan oleh lembaga Amil Zakat Nasional, Sahabat Yatim Indonesia, dan bagaimana cara untuk memecahkan masalah tersebut. Kedua, pengumpulan data. Pada tahap ini, penelitian melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk penelitian. Pengumpulan data berupa A. Observasi. Pada tahap ini diawali dengan fokus pada proses menganalisis dan mengidentifikasi tentang sistem aplikasi absensi yang digunakan pada Lembaga Amil Zakat Nasional Sahabat Yatim Indonesia. B. Wawancara. Tahapan yang kedua ini ialah melakukan sebuah wawancara kepada salah satu karyawan yang bertujuan untuk melihat masalah yang terjadi dengan sistem aplikasi absensi yang sedang digunakan, yang kemudian dapat dijadikan suatu sumber informasi atau data yang akan digunakan pada saat audit. C. Kuesioner. Kuesioner ini dilakukan untuk mengajukan sebuah pertanyaan yang terkait dengan sistem aplikasi absen yang digunakan. Dalam penelitian menggunakan kuesioner dengan metode skala Likert berdasarkan pada framework yang diajukan. Analisis data. Pada tahap uji validitas selanjutnya, yaitu dilakukan perhitungan maturity level, yang bertujuan untuk mengukur level kematangan sistem berdasarkan data kuesioner yang sudah diuji validitas. Selanjutnya akan dilakukan analisis yang kemudian akan diberikan rekomendasi perbaikan. Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks maturity level ialah indeks sama dengan jumlah jawaban kuesioner dibagi dengan jumlah pertanyaan kuesioner. Berikut hasil dan pembahasan. Berdasarkan audit Sistem Informasi Aplikasi Absensi pada Lembaga Amil Zakat Nasional Sahabat Yatim Indonesia dengan menggunakan framework COBIT 5 dengan domain DSS Deliver Service and Support, maka perolehan capability level yang telah dicapai dapat dilihat pada tabel. Pada subdomain DSS 01 mencapai rata-rata 4,12. Pada subdomain DSS 02 mencapai rata-rata 4,24. Pada subdomain DSS 3 mencapai rata-rata 4,32. Pada subdomain DSS 04 mencapai rata-rata 4,22. Pada subdomain DSS 05 mencapai rata-rata 4,26. Pada subdomain DSS 06 mencapai rata-rata 4,24. Dengan total keseluruhan mencapai 25,39 dan nilai tingkat capability 4,23. Maka dari itu, hasil penelitian dari setiap level tingkat kematangan atau maturity level dari sistem aplikasi absensi domain DSS Deliver Service and Support adalah indeks 4, predictable process. Yang terakhir ialah kesimpulan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, hasil pengolahan kuesioner nilai rata-rata pada domain DSS adalah
4,23 dari rentang nilai 0 sampai 5. Artinya, sistem aplikasi yang digunakan pada Lembaga Amil Zakat Nasional Sahabat Yatim Indonesia yang sudah ditetapkan sesuai dengan permintaan user. Yang kedua, hasil penelitian menemukan kelemahan pada proses DSS 01.05 yang memiliki nilai rata-rata 3,93, yaitu pengguna aplikasi masih harus menaati peraturan yang ada pada aplikasi serta selalu mengamankan data diri yang ada pada aplikasi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.